Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sudrajat, jurusan Agribisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas kuliah manajemen strategi dengan pembahasan yaitu matriks IP, EP, IE, SWOT, dan QSPM. Diambil contoh yaitu di PTPN 8 Kebun Cikasungka yang bergerak di perusahaan atau komoditi kelapa sawit. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu matriks IP dan EP. Matriks IP atau matriks internal, sedangkan matriks EP atau matriks eksternal. Nah, matriks IP ini adalah yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Nah, sedangkan matriks EP adalah memungkinkan perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor internal, misalnya ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan kondisi persaingan. Nah, baik, bagaimana cara menghitung menghitung bobot atau menghitung matriks IP dan EP ini? Yaitu terlebih dahulu kita memberi bobot atau memberi bobot awal dengan skala yang terukur. Nah, baik, langsung aja. Di matriks IP atau internal ini ada yang pertama kita bahas ada kekuatan dan kelemahan, dan kekuatan ini memiliki 5 komponen, diantaranya yaitu kualitas produk CPO yang dipasarkan. Dengan ini saya memberi nilai 9. Kemudian kualitas dan loyalitas karyawan, nilai signifikannya 8. Kemudian visi dan misi perusahaan 9. Jaringan pemasaran 7. Kemudian lokasi perusahaan yang strategis 7. Kemudian dari kelemahannya itu promosi yang dilakukan perusahaan, nilainya 7, nilai signifikannya. Kemudian pengembangan inovasi produk 7. Peralatan dan mesin produksi yang sudah tua 6. Lokasi pabrik pengolahan 8. Administrasi dan pendataan 7. Nah, jadi kalau di total nilai signifikan itu jumlahnya 75. Nah, kemudian dari nilai 75 ini kita akan mencari nanti bobotnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan nilai bobot itu didapat dari nilai signifikan tadi itu dibagi dengan total. Misalnya di sini nilai 9 itu dibagi 75 dan hasilnya 0,12. Kemudian dan selanjutnya. Nah, dengan catatan di nilai bobot ini nilai akhirnya atau totalnya harus 1, seperti itu. Nah, kemudian kemudian ada nilai dari nilai lain itu ada 4, 3, 2, dan skor. Nah, cara mendapatkan nilai ini adalah yaitu dengan 3 dikali 4 dan sampai seterusnya. Dapatlah nilai skor jika ditambahkan 2,65. Selanjutnya yaitu pembobotan matriks EV atau faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi peluang dan ancaman. Ada beberapa komponen seperti kebutuhan masyarakat dan industri,
yang terus meningkatkan dari produk kelapa sawit, kemudian harga lahan dan buah kelapa sawit juga semakin meningkat, kemudian kondisi lahan dan tanah yang cocok untuk usaha kelapa sawit sebagian besar negara Indonesia, kemudian keuntungan yang berlipat ganda, kemudahan yang didukung oleh kemajuan alat teknologi sawit. Nah, sedangkan ancamannya yaitu pembatasan ekspor CPO, yaitu persaingan dengan produk penghasil minyak lainnya seperti bunga matahari luar negeri, kemudian campur tangan pemerintah CPO, kemudian kampanye anti kelapa sawit terhadap dampak lingkungan, ketatnya persaingan dalam negeri. Nah, dalam hal ini nilai signifikan, bobot, dan nilai serta skor itu hitungannya sama dengan matriks yang IP yang di awal tadi. Nah, itulah pembahasan tentang matriks IP dan EP. Nah, matriks IP dan EP ini ya memang ini sangat penting dibahas, yang mana dengan menghitung matriks IP dan EP nantinya kita dapat mengetahui seberapa besar faktor-faktor IP dan EP ini yang kemudian itu akan digunakan untuk referensi penentuan strategi yang harus digunakan oleh perusahaan nantilah gitu, atau strategi yang diambil. Nah, begitulah mungkin. Kemudian lanjut yaitu ini matriks IE, yang mana matriks IE ini menunjukkan strategi bisnis unit yang mengambil informasi dari hasil perhitungan matriks IP dan EP yang memiliki 3 kategori strategi. Nah, 3 kategori strategi dan ada 9 kuadran ya. 9, 1 sampai 9. Nah, yang masing-masing kuadrannya itu 1, 2, dan 4 itu tumbuh dan kembang. Sedangkan matriks 3, 5, dan 7 itu jaga atau dan pertahankan. Nah, kemudian komponen atau kuadran 6, 8, dan 9 itu jual atau investasi. Nah, ini kita bisa mengambil, kalau misalkan tadi nilainya itu yang EV itu 2,6, berarti antara di sini nih di 5 ya, itu di 4 gitu. Kemudian untuk FP itu 2,62 di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencapai bisnis perusahaan yang mempunyai 4 elemen faktor ya, yaitu faktor-faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness, dan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Nah, faktor kekuatan ini, proses ini akan menghasilkan sejumlah sejumlah bahan gitu, temuan yang diharapkan nanti berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Nah, ini faktor kekuatan. Nah, kemudian faktor kelemahan, yaitu kita bisa menganalisis identifikasi kelemahan bisnis di perusahaan PT PN 8. Nah, selanjutnya itu faktor di eksternal itu atau peluang,
yaitu kita pembacaan peluang-peluang atau perkembangan di masa yang akan datang yang bisa kita ambil seperti itu. Kemudian terakhir ada ancaman, yaitu menganalisis berbagai ancaman yang di luar lah yang dapat menumbangkan perusahaan seperti itu. Nah ini SO-nya yaitu meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas produk CPO untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ini berkaitan dengan strik atau kekuatan. Nah, kemudian untuk WO-nya yaitu pembaharuan alat atau mesin yang lebih modern, kemudian melakukan sistem administrasi yang lebih cepat dan mudah. Nah selanjutnya untuk ST-nya itu kita bisa menjaga kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen agar dapat bersaing dengan produk minyak lainnya, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, karena akan berkaitan dengan trik. Nah, kemudian untuk WT-nya itu meningkatkan daya promosi yang lebih menarik dan melakukan pengembangan dan inovasi produk turunan CPO. Nah, ini analisis SWOT di PTPN 8. Nah, terakhir yaitu matriks QSPM. Nah, matriks QSPM ini atau analisis matriks QSPM adalah strategi kuantitatif matriks yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan kemenarikan alternatif strategi yang ada. Nah, perhitungan QSPM ini berdasarkan kepada input dari bobot matriks internal dan eksternal yang sudah kita bahas, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan atau QSPM yang disediakan suatu metode analisis untuk membandingkan tindakan alternatif layak. Jadi ada dua pilihan nih nantinya gitu kan, apakah alternatif 1 dan alternatif 2 seperti itu. Nah, pertama itu kan ini kan ada faktor-faktor kunci, kemudian ada peluang, ancaman, penggabungan tadi ya. Dari sini nih kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Nah, nilai bobot ini adalah nilai yang memang sudah kita peroleh di awal ya, yaitu nilai signifikan dibagi dengan jumlah yang terdapatlah bobot. Nah, kemudian nilai AS juga AS sama itu yang sudah kita tentukan, dan kemudian nilai tas itu attractiveness score. Nah ini didapat 4 dikali 12. Ini dapatlah nilai ini. Kemudian dari awal dari sini ya, maaf, sama aja sebenarnya. Ini kali ini dikali ini 48. Nah, terus selanjutnya kemudian nilai untuk alternatif kedua juga sama. Kita memberi nilai yang apa nih gitu kan, yang nilai berapa yang harus kita kasih, kemudian ini dikali ini, dan hasilnya ya 48. Baik, dari matriks QSPM ini penjumlahan
Kalau yang alternatif tas pertama itu jumlahnya 5,27. Nah, sedangkan untuk attractiveness score alternatif kedua itu nilainya 531. Nah, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai tertinggi di alternatif pertama itu ada di alternatif ada di nilai 48, 0,48. Nah, sedangkan untuk alternatif kedua itu nilai tertinggi yang kita dapat sama di angka 48. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.